klarifikasi hukum amalan bulan Sya'ban. Ya karena yang melakukan amalan bulan Sya'ban dianggap melakukan kesalahan atau mungkin mendatangkan riwayat-riwayat yang tidak benar barangkali seperti itu kurang lebihnya. Maka perlu kita menjelaskan, dan inilah penjelasannya. Bulan Sya'ban, bulan untuk menyambut bulan Ramadan, karena bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan ini akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Dinamakan Sya'ban karena pada bulan itu terdapat bermacam-macam kebaikan. Yatasha'abu minhu khairun katsirun. Menurut pendapat lain, Sya'ban berasal dari kata sya'ib, yaitu jalan di sebuah gunung atau jalan kebaikan. Pada bulan ini terdapat banyak kejadian dan peristiwa yang sangat perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Di bulan ini juga ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para salafun saleh, yang biasa dilakukan oleh para salafun saleh untuk mempersiapkan dan melatih diri dengan memperbanyak ibadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Di antara amalan tersebut adalah puasa di bulan Sya'ban. Kita sebut amalannya dulu. Dalil dan hujjahnya ada di belakang. Puasa di bulan Sya'ban adalah termasuk puasa yang disunahkan untuk melatih diri agar nanti ketika Ramadan tiba sudah terbiasa dengan puasa. Selain itu, bulan ini juga tidak banyak diperhatikan oleh umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Namun kita tidak perlu mengkhususkan hari tertentu dari bulan Sya'ban untuk berpuasa. Karena tidak ada riwayat hadis yang benar dan secara khusus menentukan hari tertentu untuk puasa. Bukan puasa hari nisfus Sya'ban juga tidak ada. Puasa hari nisfus Sya'ban tidak ada. Cuman kalau kita berpuasa di tengah bulan Sya'ban, ada puasa hari putih. Tapi bukan puasa hari nisfus Sya'ban. Puasa Sya'ban ada, puasa hari putih di pertengahan Sya'ban ada. Tapi kalau kita sebut dengan puasa nisfus Sya'ban dengan khusus itu, maka tidak ada. Yang ada adalah riwayat yang menjelaskan anjuran puasa bulan Sya'ban secara umum. Kemudian amalan yang lain menghidupkan malam nisfus Sya'ban. Ini sekitar amalan yang selama ini kita temui. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfus Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, hukumnya adalah sunnah, baik dengan cara beribadah bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kita pun boleh mengisinya. Kita boleh mengisinya dengan bermacam-macam ibadah seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan para ulama dalam menghidupkan malam nisfus Sya'ban. Jadi amalannya antara puasa dan menghidupkan malam nisfus Sya'ban. Adapun keutamaan bulan Sya'ban secara umum ada. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam beberapa hadis sahih tentang keutamaannya. Keutamaan bulan Sya'ban banyak. Hadis-hadis sahih. Riwayat Muslim an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah ada baginda Nabi SAW itu yasumu berpuasa di bulan Sya'ban. Hatta nakula la yuftir, sampai begitu banyaknya hari-hari Sya'ban yang dipuasai oleh Nabi sampai kami berkata kayaknya Nabi nggak bolong di bulan Sya'ban nih, puasa semuanya. Wa yuftir, cuman kadang pernah di suatu ketika tidak berpuasa Nabi di bulan Sya'ban. Hatta nakula, sampai kami mengatakan Sya'ban ini Nabi nggak puasa sama sekali sepertinya. Kemudian famaraitu Rasulullah, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa sebulan, illa Ramadan. Jadi Nabi hampir tidak pernah tidak ditemukan melakukan puasa utuh kecuali Ramadan. Wa maraitu aktsara siyaman, dan aku tidak melihat beliau sangat banyak berpuasa minhu fi Sya'ban, selain di Sya'ban. Jadi kalau di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Nah, banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban itu menunjukkan di bulan Sya'ban adalah ada sesuatu
yaitu keutamaan. Kalau tidak, tentu Nabi menjadikan hari seperti hari yang lainnya. Hadis kedua, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah dari Usamah bin Zaid, qultu ya. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyaksikan engkau berpuasa di bulan-bulan melebihi seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Aku melihat engkau di bulan-bulan biasa enggak seperti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kau puasa banyak sekali ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu bulan orang-orang pada melalaikannya. Orang pada melalaikannya, tidak peduli dengan bulan Sya'ban. Karena apa? Baina Rajabin, karena jatuh di antara bulan Rajab wa Ramadhana, dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu, dan itu bulan diangkat amal-amal manusia. Amal manusia ada yang diangkat sifatnya harian setiap pagi dan sore, ada sifatnya mingguan karena hari Senin dan Kamis, ada sifatnya tahunan seperti bulan Sya'ban ini. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku ingin diangkat amalku di saat aku puasa. Jadi puasa Nabi di bulan Sya'ban ada maksud, yaitu apa? Agar diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Ini mengisyaratkan bahasanya ada sesuatu di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Muslim yang ketiga, an Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah, qalat, berkata, lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran akthar min Sya'ban. Aku tidak melihat Nabi berpuasa di satu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Jadi tidak ada puasa Nabi di bulan-bulan yang lain melebihi Sya'ban. Sya'ban paling banyak. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi itu puasa bulan Sya'ban semuanya. Riwayat Sayyidah Aisyah. Dalam lafaz Imam Muslim menyebutkan riwayat dari Sayyidah Aisyah dengan redaksi sedikit berbeda. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban ila qalila. Nabi itu puasa bulan Sya'ban semuanya, atau Nabi puasa bulan Sya'ban semuanya kecuali sedikit. Dibolong 1-2. Baik, ini tentang Sya'ban semuanya. Dari sini pun sudah cukup bagi orang yang ingin memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Dengan himbauan semacam itu sudah sangat cukup bagi yang cerdas. Tidak perlu lagi penjelasan lebih jelas, kurang jelas apa Nabi melakukannya, Nabi menyebutkannya, dan seterusnya. Kurang apa? Begitu ibaratnya. Kemudian ini masalah Sya'ban, makanya puasa Sya'ban jangan ditanyakan lagi. Kebaikan-kebaikan yang lainnya jangan ditanyakan kebolehannya. Kemudian yang C, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apa ada keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Ada banyak riwayat hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Antaranya hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini adalah sahih. Kita yakin Ibnu Hibban pengetahuannya tentang hadis jauh di atas kita. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Biarpun pada akhirnya dikatakan oleh orang lain itu hadis tidak sahih. Yang jelas Ibnu Hibban sendiri mengomentari hadis ini adalah hadis sahih. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, faqadtu Rasulullah, aku kehilangan baginda Nabi. Karena waktu itu baginda Nabi seharusnya bersama Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah. Cuma di tengah malam Nabi tidak ada. Faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi. Lailatan, pada suatu malam, fa kharajtu, kemudian aku keluar cari kemana. Fa idza huwa bil Baqi, ternyata Nabi ada di Baqi. Semoga nanti semua sampai Madinah. Jadi ada rumah Nabi yang sekaligus sekarang jadi makam Nabi. Makbarah itu, kalau kita menghadap ke kiblat begini, maka kita ke arah kiri lurus dari makam. Kalau kita menghadap ke makam Nabi ke arah kiri lurus, itu kurang lebihnya berapa puluh atau belasan meter, atau mungkin 20 meter atau 30 meter paling panjang, atau mungkin sampai 50 lah. Pokoknya lurus, maju sedikit, itulah Baqi Al-Gharqad, makam kuburan. Di situ banyak sahabat Nabi dan juga putra-putra baginda Nabi dimakamkan di situ.
Nabi rupanya di situ. Faqala, kemudian Nabi berkata, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Kenapa Aisyah? Kau takut disia-siakan kau? Kenapa nyari di sini? Qultu ya Rasulullah, ini radantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Aku kira kau ke rumah yang lain ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, innallaha azza wa jalla, Allah maha mulia maha agung, yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, turun setiap malam nisfu Sya'ban, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, makna nuzul di sini harus dijelaskan oleh para ulama. Bukan Allah turun memerintahkan malaikat-malaikatnya. Yang turun adalah rahmatnya. Karena Allah tidak memerlukan tempat. Dan Allah, jangan katakan Allah bertempat. Jika ada kalimat-kalimat yang seperti ini harus segera kita maknai yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian Allah menyeru, dalam riwayat lain menyeru. Malaikat yang menyeru. Wa yaghfiru, kemudian Allah mengampuni li aktsar min adadi sya'ri ghanami kilab. Kemudian Allah setelah saat itu mengampuni dosa-dosa hambanya yang dikatakan sebanyak rambut bulu domba Bani Kilab. Bani Kilab itu satu kabilah yang punya kekayaan banyak, jadi binatang ternaknya banyak. Maksudnya apa? Orang yang paling banyak binatang ternaknya disebut oleh Nabi, dan bukan binatangnya, bulunya. Bulunya kan banyak banget, ternaknya banyak. Maksudnya apa? Mubalaghah. Bahwasanya Allah mengampuni dosa hambanya yang sangat banyak sekali. Berarti malam nisfu Sya'ban ada sesuatu yang istimewa. Sampai Nabi perlu datang ke tempat khusus bagi. Memangnya kalau kau baki harus nongkrong begitu? Kemudian Nabi berbicara tentang pengampunan, Nabi nongkrong begitu. Ya nggak kebayang dong kalau seperti itu. Tentu ada. Yang dilakukan apa sekedar keluar. Nah, maka harus kita pahami. Nabi seorang abid ahli ibadah. Tentu ada hal yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan. Yang jelas ini menunjukkan bahwa di malam itu ada sesuatu. Malam nisfu Sya'ban ada sesuatu. Riwayat lain, An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban," jika ada malam nisfu Sya'ban, "Qumu lailaha wa sumu naharaha," sianglah puasalah kamu di malam harinya dan siang harinya.